Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai final report, yaitu produk kami Buriram dari FR63 Corporation, kami sendiri dari FRI 62. Next. Tim kami terdiri dari saya sendiri Ajeng Yunita dan rekan saya Kevin Hosea bersama Konita Afifah Salsabila. Kali ini kami akan mempresentasikan yaitu teknik mengenai business overview. Perusahaan kami yaitu FR63 Corporation merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur. FR63 Corporation sendiri memproduksi alat penunjang agrikultur yang bernama Buriram, yang berlokasi di Jalan Cibirubit, Cileunyi Wetan, Bandung, Jawa Barat. Oke. Untuk visi perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan dalam taraf nasional yang memproduksi Buriram. Misi perusahaan kami yaitu yang pertama, menginovasikan produk dari segi fungsi, yang kedua yaitu memberikan jaminan produk dalam bentuk servis kepada pelanggan. Oke, next. Produk overview. Tagline perusahaan kami yaitu Buriram menyatu dengan alam. Buriram ini sendiri merupakan alat penunjang agrikultur yang terdiri dari part rangka, tempat air, roda, dan karpu tanah. Alat ini bekerja secara multifungsi, yaitu untuk mengemburkan tanah sekaligus menyiram tanah. Oke, next. Yang kedua yaitu marketing mix dan STP analisis. Untuk STP dari segi segmenting yaitu ada 4. Bagian yaitu secara geografis, kami menitik beratkan pada daerah di Jawa karena pengirimannya dan transportasi barang cenderung lebih mudah. Untuk demografi sendiri yaitu pemasaran dari produk kami ditujukan untuk toko-toko pertanian sebagai konsumen akhir. Dan produk Buriram ini yaitu tujuannya itu kalangan menengah ke atas. Untuk psikografi sendiri yaitu produk Buriram menyasar ke golongan menengah ke atas dengan gaya hidup yang modern dan punya waktu luang yang sedikit sehingga membutuhkan produk yang praktis. Untuk behavior sendiri yaitu manfaat yang didapat yaitu kemudahan karena produk kami yang praktis dengan fungsi yaitu alat multifungsi dengan kegunaan dua hal yaitu mengemburkan dan menyiram. Next. Untuk target sendiri yaitu kami menargetkan dengan kelompok konsumen di mana yang menjadi sasaran produk kami yaitu produk dari pertanian skala kecil hingga skala besar. Untuk positioning sendiri yaitu keunggulan produk kami yaitu dibandingkan dengan produk lain, yaitu karena kami menawarkan produk berupa alat multifungsi yang memiliki dua kegunaan yaitu mengumpulkan tanah sekaligus memiliki alat untuk menyiram tanah. Dengan tagline produk kami yaitu Buriram menyatu dengan alam. Next. Untuk marketing mix sendiri yaitu produk sendiri yaitu merupakan alat penunjang agrikultur yang membantu pengguna dalam mengumpulkan tanah sekaligus menyiram tanah. Untuk tempat sendiri yaitu kami berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Selain itu, produk Buriram ini juga didistribusikan dan dijual melalui retail. Next. Untuk price sendiri, kami menjual alat ini yaitu dengan harga Rp638.000 per unit. Untuk promosi yang kami gunakan yaitu Buriram ditawarkan kepada konsumen melalui promosi offline dan online. Untuk promosi offline sendiri kami menawarkan dengan direct marketing yaitu word to mouth dengan penjualan personal seperti bazar atau pameran dagang. Sedangkan promosi untuk online sendiri yaitu dilakukan dengan iklan melalui sosial media seperti Facebook Ads, Instagram Ads, endorsement Instagram, dan iklan pada marketplace. Next. Untuk market breakdown-nya yaitu untuk secara potensial market sendiri, produk kami ini yaitu dari masyarakat pelaku industri pertanian dan penggemar urban farming. Untuk available market-nya sendiri, produk Buriram ini yaitu adalah masyarakat pelaku industri pertanian dan penggemar urban farming, yaitu dari kalangan menengah ke atas dengan gaya hidup modern yang menginginkan alat praktis dan multifungsi. Next. Untuk target market sendiri yaitu produk kami, targetnya itu masyarakat pelaku industri pertanian dan penggemar urban farming di Pulau Jawa, karena memiliki lahan pertanian yang cukup banyak dan jalur transportasi pendistribusian produk yang mudah dijangkau. Untuk level of competition ini sendiri yaitu FR63 Corporation ini yaitu monopolistic competition karena memiliki keunggulan berupa fitur tambahan yang tidak dimiliki oleh produk perusahaan pesaing, yaitu berupa alat multifungsi dengan melakukan dua pekerjaan sekaligus yaitu mengemburkan dan menyiram tanah. Next.
Untuk yang ketiga yaitu marketing plan dan strategi. Untuk marketing plan dan strategi ini yaitu kami melalui Facebook Ads, yaitu melakukan promosi setiap minggu selama 3 hari berturut-turut dengan price-nya yaitu 10.000. Untuk Instagram Ads yaitu promosi setiap minggu selama 3 hari berturut-turut dengan price-nya 10.000. Untuk marketplace sendiri yaitu promosi melalui marketplace melalui Tokopedia, untuk price-nya itu 500.000. Untuk Bazar melalui promosi dengan masyarakat secara langsung selama 2 hari dengan price-nya 600.000. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan estimasi dari biaya marketing yang akan digunakan oleh perusahaan kami. Di sini ada 4 jenis marketing yaitu Facebook, Instagram, Marketplace, dan Bazar. Kemudian kami mengestimasikan biaya keempat biaya ini dari tahun 2022 hingga tahun 2026. Didapatkan untuk tahun 2022 total biaya yang kami keluarkan untuk biaya marketing yaitu sebesar 3.980.000 dan di tahun 2023 sebesar 4.059.000, di tahun 2024 4.140.000, di tahun 2025 4.223.000 dan di tahun 2026 sebesar 4.308.000. Next. Sekarang masuk ke perencanaan produksi. Next. Di perencanaan produksi ini kami memilih metode peramalan 12 periode dengan menggunakan weight moving average dan didapatkan hasil peramalan permintaan yang didapatkan adalah sebesar 7.803. Kemudian persentasi dari pertambahan penjualan sebesar 0,10% dan volume produksi sebesar 1%. Next. Kemudian berikut ini adalah asumsi dari penambahan target penjualan dengan di tahun 2022 sebesar 7.803, di tahun 2023 sebesar 7.811, di tahun 2024 sebesar 7.819, 2025 7.827, 2026 7.835 dan 2027 sebesar 7.843. Kemudian di bawah ada production volume yang ditambahkan dengan allowance sebesar 1% dari tahun 2022 hingga tahun 2027. Next. Sekarang masuk ke resources management plan. Next. Di sini pada tahun periode 2022 hingga 2024 kebutuhan karyawan kami yaitu sebesar 24 karyawan yang terdiri dari 7 jabatan atau posisi yang terdiri dari 1 CEO, kemudian ada specialized HRD staff, kemudian ada specialized finance staff, kemudian ada specialized marketing and sales, kemudian ada production manager, kemudian ada 18 orang operator produksi. Next. Sementara pada tahun 2025 dan 2026 kami mengalami peningkatan untuk kebutuhan karyawan sehingga harus dilakukan rekrutasi. Di sini kami membutuhkan sebanyak 28 karyawan yang terdiri dari 11 jabatan atau posisi. Yang pertama ada CEO, kemudian ada Marketing and Sales General Manager, kemudian ada Production General Manager, Marketing and Sales Supervisor, HRD Supervisor, Finance Supervisor, Production Line Head, Finance Staff, Marketing and Sales Staff, HRD Staff, dan 18 operator produksi. Next.
Di sini didapatkan direct labor cost planning dari tahun 2022 hingga tahun 2026. Next. Kemudian ini adalah executive cost planning dari tahun 2022 hingga tahun 2026. Next. Kemudian ini adalah indirect cost planning dari tahun 2022 hingga 2026. Next. Kemudian masuk ke financial projection. Di sini akan dijelaskan yaitu sumber dari pendanaan FR63 Corporation. Total dana yang kami butuhkan dalam menjalankan perusahaan kami yaitu sebesar 1.258.231.000 sekian. Kemudian untuk sumber dari dana yang kami didapatkan dari ekuitas pemilik yaitu sebesar 80% dan dengan jumlah 1.006.584.000 sekian, dan pinjaman dari bank sebesar 20% yaitu 251.646.000 sekian. Next. Ini adalah cash flow perusahaan kami dari tahun 2021 hingga 2026. Next. Selanjutnya masuk ke bagian dari feasibility analysis. Next. Didapatkan NPV dan juga payback period dari perusahaan kami seperti pada slide berikut. P per F faktor yang kami gunakan yaitu sebesar 8% yang didapatkan dari suku bunga bank. Kemudian setelah itu didapatkan NPV sebesar 206.820.000. Kemudian payback period 2,64 dan juga break even point sebesar 0,8 yang dibulatkan menjadi 1. Next. Kemudian ada IRR. Di sini kami menggunakan perhitungan melalui tabel interpolasi. Di sini kami menggunakan P per F faktor sebesar 39% dan 38%. P per F faktor di sini didapatkan dari trial and error. Kemudian didapatkan IRR sebesar 38,99%. Next. Kemudian ini adalah hasil perhitungan BCR kami. Didapatkan BCR kami sebesar 1,16. BCR di sini mempunyai rumus yaitu cash in dibagi dengan cash out. Next. Kesimpulan dari metode feasibility analysis tadi didapatkan bahwa perusahaan kami layak untuk dilanjutkan karena memiliki IRR yang lebih besar dari MARR. Kemudian didapatkan juga BCR lebih besar sama dengan 1 dan NPV lebih besar dengan 0. Kemudian payback period sebesar 2,64. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Konita. Baik, yang pertama adalah jarak antara supplier dengan lokasi kandidat dari pabrik perusahaan. Dari gambar ini merupakan gambar peta digitasi dari lokasi di Jawa Barat, dan dapat terlihat jelas bahwa batasan-batasan tiap wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk jarak
antara supplier dengan pabrik dapat dilihat pada tabel berikut, di mana jarak paling jauh didapatkan apabila supplier pertama ke company A dan jarak yang paling dekat untuk ditempuh yaitu dari supplier 1 ke company C. Selanjutnya yaitu pemilihan lokasi berdasarkan rating faktor. Dari tabel di sini, melalui perhitungan rating faktor, di mana terdapat 3 alternatif, yaitu alternatif pertama Bekasi, alternatif kedua Subang, dan alternatif ketiga adalah Bandung. Dan total yang didapatkan dengan rating faktor tertinggi adalah Bandung, yaitu 79,13. Artinya kami memilih lokasi pabrik berada di Bandung. Selanjutnya adalah routing sheet, di mana dari perhitungan berikut dapat ditarik kesimpulan bahwa total aktual mesin required itu yang dibutuhkan adalah 14 unit. Di mana di sini sebelumnya dilakukan perhitungan berdasarkan tiap operasi untuk membuat suatu produk buriram. Selanjutnya yaitu penentuan material handling equipment dan juga unit load. Material handling equipment yang dipilih adalah troli dengan dimensi 1,2 meter dikali 1,2 meter dikali 1 meter dengan total kapasitas 400 kg. Dan unit load yang terpilih adalah 1 dengan total waktu adalah 1294 menit. Selanjutnya yaitu adalah penentuan maksimum unit load, di mana dari perhitungan berikut dapat disimpulkan bahwa unit load maksimal unit load berkisar antara 37, 76, 323, 370, dan juga 498 dengan frekuensi unit load 1. Kemudian berikut merupakan total area untuk warehouse yang diperlukan yaitu 64 meter persegi dengan total shipping area yaitu 16 meter persegi, sehingga total area yang dibutuhkan adalah 80 meter persegi. Sedangkan untuk area GBBU, GBBP, dan receiving dibutuhkan masing-masing 4 meter persegi, 5 meter persegi, dan juga 4 meter persegi. Selanjutnya, berikut merupakan tabel perhitungan total area dari production floor, di mana total yang didapatkan yaitu 574 meter persegi untuk production floor. Dan untuk office dimensi sendiri, setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa total area yang diperlukan yaitu sebesar 129 meter persegi. Nah, selanjutnya adalah from to chart, di mana dari tabel ini setiap material handling cost akan diperhitungkan dan total material handling cost, total material handling equipment cost yang diperlukan per meter adalah 107 rupiah, dan untuk total material handling cost adalah 194.352 rupiah. Dan berikut merupakan activity relationship chart. Dan berikut merupakan initial layout ditambah area alokasi diagram. Nah, selanjutnya merupakan layout dari area alokasi diagram dan ditambahkan dengan fasilitas tambahan yang terdiri dari kantor, masjid, toilet, kantin, dan pos keamanan. Dan berikut merupakan final layout berdasarkan perhitungan melalui input
dari software WinKSP sebelumnya. Dan berikut merupakan tampilan dari layout produk yang sudah dibangun pada aplikasi SketchUp. Sekian presentasi dari FRI 62, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.